kedua, pertumbuhan negara dikatakan naik 7%. Sahabat tahu kan, masyarakat kita sangat limit sekali pengetahuannya. Memang selama 20 tahun ini, cara memimpin negaranya seakan tidak meminteri rakyat, tetapi malah membodohi rakyatnya. Jadi, data 7% ini salah? Ya enggak, bukan salah. Data itu benar 100%. Tetapi pemahaman masyarakat yang awam, terutama pengagum pejabat-pejabat saat ini, salah memahami arti naik 7% itu yang memang digiring ke arah tidak paham. Demikian juga oposisi. Itulah mengapa New Mind tidak impress dengan oposisi, tidak mau gabung dengan oposisi, karena memang aneh dan gak paham bernegara semua. Semuanya politikus, bukan negarawan. Sisanya barisan pasukan yang dikatakan penjual agama yang kalah dengan mereka yang pakai kampanye kebinekaan yang didukung dengan cuan yang besar. Begitu angka 7% kuartal kedua naik, oposisi bengong. Gak ngerti atau malah nuduh data tersebut hoax. Sementara pengagum pejabat mengatakan, tuh naik kan, hebat kan pejabatnya. Sementara realita tetangga seputaran dan orang jauh sebelum PPKM sudah berat ekonominya. Sekarang lebih gak muter lagi, nambah sekarat, butuh oksigen, kok gak ada yang naik? Begini melihatnya, biar makin paham bahwa New Mind mencoba memberikan pemahaman cara cerdas bernegara. Naik 7% itu year on year, paham? Nggak peduli. Gini kita ilustrasikan. Tahun lalu minusnya 1,9%. Tahun ini minusnya 1,7%. Naik dari minus 1,9% ke 1,7% itu naik sekian persen. Betul kan? Ya betul, naiknya begitu kira-kira. Bukan dari 1,9 minusnya total lompat plus 7%. Ya bukan begitu. Jadi data tidak salah. Cuman demi populerisme, kayak artis gitu deh. Nggak boleh terlihat jelek, jadi diambillah mengemasnya dari sisi positif. Itu tidak salah. Yang salah adalah pemahaman banyak orang yang terus dipolitisasi. Mangkel deh 20 tahun ini gak dewasa-dewasa juga bernegaranya. Lebih mangkel lagi, kenapa setiap masalah pejabat yang ditugaskan dia lagi. Ini menunjukkan apa? Tidak ada yang mampu, atau dia tidak paham mengelola, atau manajerialnya lemah, atau dia memiliki gaya kepemimpinan yang lain, yaitu gaya kepemimpinan yang menugaskan anak buah, dan kalau anak buah salah, anak buahnya yang disalahin karena ketidakmampuan tersebut. Posisinya kayak menang, kayak raja. Kalau kayak gini ini bukan leader yang baik. Kalau di perusahaan ya, seorang direktur memanggil 5 manajer di bawahnya dan menugaskan masing-masing departemen harus untung, harus membuat profit. Bayangin, buat profit itu kalau di perusahaan. Kalau menteri mah nggak buat profit, hanya menyelesaikan masalah non cash. Harusnya gampang ya. Lalu manajer tadi tidak ada yang menghasilkan profit. Direksi tadi marah-marah. Kenapa? Target tidak tercapai. Manajer balik lagi kerja, nambah runyam, bukan nggak profit malah rugi. Direksinya nambah marah-marah. Ketika laporan ke pemegang saham, direksi mengungkapkan kinerja manajernya. Entah bagaimana, mungkin karena shareholdernya bukan orang pintar juga, mereka banyak yang setuju memang manajernya yang nggak bisa kerja, setuju dengan direksi. Di sisi shareholder, ada shareholder yang minoritas yang mengatakan, bukan, itu direkturnya yang tidak bisa mengajarkan manajernya, tidak directed leader, tidak berpengalaman bisnis multinasional, memang dia yang tidak mampu. Malah ribut sesama pemegang saham dan berusaha membeli saham milik minoritas dengan harga murah. Lalu diusahakan yang beli adalah investor asing, dan yang minat adalah investor dari Tiongkok yang memang mitra dagang perusahaan tadi. Sudahlah, itu hanya ilustrasi, capek kita balik ke pokok awal tadi. Lalu sektor mana yang naik? Sektor yang dipegang oligarki, yang memang hanya 3% mereka itu, tapi mengendalikan 70% ekonomi. Wis, ngerti ya ilustrasinya ya? Sudah, sana berantem lagi. New Mind mah nonton aja, abis kita dianggap wong bodoh, padahal bodoh beneran. Oligarki itu bukan kapitalis. Sahabat, jangan pernah menganggap kaum oligar itu pejuang ekonomi kerakyatan. Salah besar. Mereka itu lintah darat. Walaupun terlihat pajak mereka besar, tetapi semua karena pakai fasilitas. Para oligar itu tidak pernah mendapatkan bisnis dengan cara normal, yaitu pasar bebas. Jadi nih ya, kita pastikan kalau di sebuah pemerintahan selama ada para oligarki, mustahil UKM bisa berdaulat. Oligar adalah memonopoli kekuasaannya. Mereka bisa merubah peraturan sebuah pemerintahan. Mereka bisa membeli pejabat, mereka bisa menjadi penguasa tunggal atas sebuah produk atau komoditas. Tapi yang tersering kalau di Indonesia itu adalah dari komoditas. Oligar itu anti pasar bebas. Oligarki sesungguhnya tidak bisa menang berbisnis dengan pasar bebas. Namun mereka ubah peraturan sebuah negara, dan untuk
itu mereka mampu. Karena itu kembali ke pernyataan awal. Selama ada oligark di sebuah pemerintahan, UKM tidak akan menang. BUMN masuk oligark kah? Ya, pasti. Karena itu saya jauh-jauh hari kalau ini adalah prinsip saya pribadi. Yaitu saya mengatakan saya anti negara berbisnis. Karena itu pelanggengan oligarki. Dan itu anti ekonomi kerakyatan, anti UKM. Tidak mungkin sila kelima akan terjadi di Indonesia. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mungkin. Bullshit aja bisa nolong UKM, bisnis kerakyatan, namun masih ada BUMN dan oligarki swasta berkuasa. Itu adalah sebuah prank besar kalau ada pejabat mengatakan bisa mengangkat UKM dari tidur panjang selama ini untuk bisa bangun, berdiri, dan berlari menguasai dunia. Oligarki akan berusaha mematikan persaingan dan mematikan liberalisme pasar bebas. Bacanya adalah menggembosi dan membatasi UKM. UKM harus hilirnya mereka. UKM boleh bikin gerobak mie jutaan, tapi mie-nya dari mereka. Boleh punya warung bakso jualan, tapi dagingnya dari mereka. Boleh punya kafe, kopi ratusan ribu tumbuhnya, tetapi kopinya, gulanya dari mereka. Itu oligarki cara bekerjanya. Sisi lain, bank sesungguhnya adalah sistem kapitalis yang ditunggangi globalis dan oligarki. Kalau oligarki berkuasa di sebuah negara, maka globalis berkuasa di multi negara. Dan sama, globalis cabal ingin memonopoli. Contoh, WhatsApp, IG, dan Facebook pemiliknya sama. Google, Amazon, Microsoft bisa dikatakan penguasa mutlak di bidangnya. Walaupun tidak monopolistik sifatnya, namun oligopoli. Sedikit orang mengendalikan pasar tertentu. Microsoft sudah ratusan kali digugat di berbagai dunia dalam urusan bisnis memonopoli ini dan selalu bisa selamat. Di Amerika sendiri, Microsoft sudah 2 kali dituntut oleh Kongres dan selamat. Hebat memang para globalis itu. Rothschild memonopoli dolar dan tidak pernah ada yang bisa nuntut. Begitu juga keluarga Oppenheimer dengan berlian The Beer-nya. Panjang kalau kita cerita tentang globalis cabal, diurai perlahan satu-satu. Panjang, sabar ya, nanti kita akan sampai sana. Bahkan, bank adalah bentuk sebuah sistem ekonomi yang memenangkan sistem kapitalis ala globalis. Hanya yang punya jaminan yang bisa pinjam. Jadi Anda, kita para rakyat kecil, duitnya dikumpulin di bank tapi tidak bisa buat pinjam karena hanya 10% manusia yang punya jaminan, yaitu mereka yang kaya, yang dekat dengan kekuasaan atau yang bermain dengan para oligark, dan sedikit sekali yang bisa bermain di sana yang murni dari pasar bebas. Tiongkok yang dipuja-puji oleh banyak pejabat saat ini adalah negara berbisnis dengan menggunakan sistem oligarki. Namun swastanya didukung oleh pemerintah untuk menggarap pasar domestik. Dia belah-belah itu sisi pasarnya. Jadi kalau mau tiru Tiongkok itu total tirunya. Jangan ikuti maunya Tiongkok seperti saat ini. Tiru total adalah seluruh proyek BUMN Cina pakai duit renminbi yang uang tersebut dicetak berdasarkan proyek. Nggak usah pinjem asing, cetak duit. Indonesia bisa lakukan itu. Semua proyek nasional pakai print money. Swasta di Tiongkok pakai mekanisme pasar normal biasa dan dukung dengan peraturan, yaitu perusahaan internasional batasi mainnya di lokal sampai swasta nasional menang. Jadi swasta nasional dilindungi pemerintah untuk melawan pebisnis asing. Sementara BUMN dan APBN garap bukan pasar nasional dalam tanda petik, tetapi pasar internasional dan proyek negara. Oligark asing masuk Tiongkok, dirangkul BUMN dan negara untuk garap pasar internasional. Kita juga bisa lakukan hal yang sama. Jangan oligark asing masuk malah untuk kuasai pasar lokal. Mati UKM bos. Bagaimana sih mimpin negara? Oke, informasi sekilas tadi sudah mulai terang benderang kan melihatnya. Wes ndang cepet dikerjain, ra usah kakean mikir ben ora ketok lemai. Apa perlu gua nih masuk got sekarang? Ntar pada panik lagi. Pak, untuk izin ada satu dokumen yaitu ijazah terakhir pemilik perusahaan diminta Pak. Demikian staf saya mengabari saya melalui WA. Saya begitu baca WA begini yang saya pastikan lagi dengan bertanya, ijazah sekolah terakhir pemilik perusahaan untuk apa ya? Ini artinya hanya orang yang berijazah lah yang boleh dikasih izin ketimbang yang tidak berijazah gitu ya. Ini negara apaan ya? Peraturan model apa lagi? Saya pun menjawab, sudah 20 tahun saya nggak lihat ijazah saya. Taruh di mana juga saya nggak tahu. Lah, kita aja rekrut karyawan nggak nanya ijazah. Yang penting tahu seberapa lapar dia, seberapa tangguh dan kreatif dia, serta punya keterampilan yang kita butuhkan. Ijazah nggak penting, sama sekali kita nggak tanya. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir kita udah melakukan hal itu dalam kepegawaian kita, semuanya oke banget tuh performanya hingga saat ini. Ini diminta ijazah pemilik perusahaan agar izin dapat diberikan. Hebat.
Memang membuat perusahaan baru sulitnya setengah mati di Indonesia ini. Yang diuntungkan adalah pemain lama yang namanya oligarki. Ada aja permintaan dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. Efeknya sulit melawan secara sehat berkompetisi bisnis dengan para oligarki lama. Jangankan melawan oligarki lama, melawan oligark KW1, KW2 yang telah bercokol lama dan merubah peraturan agar lawannya atau calon lawannya, yaitu kita-kita, para UKM yang mau membesar, jadi tidak bisa tumbuh. Dikerdilkan dengan berbagai cara. Paling gampang adalah dengan memainkan peraturan di banyak departemen. Jadi mengerti kan mengapa kalau Newman jadi mendapatkan mandat 2024 nanti, BUMN jadi tinggal 20 agar nggak banyak peraturan-peraturan kebirokrasian dan negara jadi lebih lincah, negara jadi lebih swasta, lebih B2B, lebih bisnis to bisnis. Misalnya izin BPOM, juga izin untuk ikut tender proyek pemerintah, untuk kerjasama dengan BUMN. Aneh-aneh syaratnya. Benar-benar dirancang untuk pemain lama bisa menang. Mafia lama selalu diuntungkan. Persyaratannya itu untuk mematikan lawannya. Lah, memang mereka yang buat kok untuk kepentingan mereka. Inilah Indonesiaku yang ekonominya naik 7% katanya di kuartal ini. Yang naik apanya? Oh iya, yang naik para oligarnya. Rakyatnya mah Senin Kemis, hari Senin nyeneni, hari Kemis ngemis. Terus bagaimana Pak mengenai jasa? Demikian WA berikutnya dia bertanya. Saya pun menjawab, ganti nama saya semua keluar dari PT. Ganti nama supir saya. Lalu minta notaris buat surat kuasa di bawah tangan bahwa dia jual semuanya ke saya 100% balik. Dah, pinjem nama dia aja. Ijazahnya SD kalau nggak salah dia. Atau apa ya, atau nggak sekolah kali ya. Dia kayaknya nggak punya ijazah. Lupa saya. Maklum 10 tahun kerja dia sama saya bagus. Dan saya nggak tanya sekolahnya apa. Mudah-mudahan ada ijazah SD. Bolehlah tamatan SD punya aset miliaran. Nanti tak naikin gajinya sedikit buat uang pinjem nama. Buat duit anaknya di kampung sekolah perlu tambahan pulsa. Kasihan sekarang terbatas dibagi-bagi dengan kakak-kakaknya. Tapi izinnya nanti keluar nggak ya? Masa lulusan SD dan orang tak berijazah boleh berusaha dan menjadi kaya? Ya nggak boleh kali ya. Ya nggak tahu juga, lagi kita coba ini. Lulus nggak?